Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang limit, terutama terkait dengan pembuktian limit menggunakan definisi epsilon delta. Apa sih definisi epsilon delta? Yuk, mari sebelum kita membahas contoh-contoh pembuktiannya, kita kenal lebih dahulu definisi formal dari limit, atau yang kita kenal sebagai definisi epsilon delta. Berikut ini adalah definisi formal dari limit. Diketahui himpunan A himpunan bagian dari bilangan real. Fungsi f dari A ke bilangan real. Dan C adalah titik klaster A. Bilangan L anggota bilangan real adalah limit fungsi f untuk x mendekati C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta epsilon positif sehingga untuk setiap x anggota A yang memenuhi harga mutlak x dikurang C lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon berlaku harga mutlak fx dikurang L kecil dari epsilon. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita membaca dan memahami definisi ini. Yang pertama adalah C adalah titik klaster A. Mengapa C harus titik klaster A? Supaya C benar-benar dapat didekati oleh titik-titik lain yang berada di dalam A. Kemudian yang kedua, C hanya mendekati C. Maknanya adalah C tidak benar-benar sama dengan X tidak benar-benar sama dengan C, karena X hanya mendekati C. Ini juga terlihat dari kesamaan bahwa harga mutlak X dikurang C lebih besar dari 0. Kemudian, epsilon dan delta merujuk pada bilangan positif yang biasanya sangat kecil. Epsilon merupakan batas atas dari jarak antara fx dan L, dan delta merupakan batas atas dari jarak antara x dan C. Nah, dari definisi ini, maka untuk membuktikan bahwa L adalah limit fx untuk x mendekati C, tugas kita adalah menemukan delta epsilon positif untuk setiap epsilon yang diberikan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh pertama, buktikan bahwa limit 2x dikurang 7 untuk x mendekati 2 sama dengan min 3. Dari soal ini tentu saja kita tahu bahwa fx sama dengan 2x dikurang 7. L sama dengan min 3 dan C sama dengan 2. Berikutnya, untuk membuktikan limit 2x dikurang 7 untuk x mendekati 2 sama dengan min 3, mari kita mulai dari analisis pendahuluan. Pada akhir pembuktian, sesuai dengan definisi, kita mengharapkan bahwa fx dikurang L kecil dari epsilon. Atau dalam kasus ini, fx-nya adalah 2x dikurang 7 dikurangi L, yaitu min 3. Kecil dari epsilon. Bagaimana ini kemudian dapat diperoleh? Maka mari kita uraikan. 2x dikurang 7 dikurangi min 3 akan menghasilkan 2x dikurang 4. Kecil dari epsilon. Jika 2 kita keluarkan, maka kita peroleh 2 dikali harga mutlak x dikurang 2. Kecil dari epsilon. Atau terakhir kita akan peroleh bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon per 2. Dari analisis pendahuluan ini, kita memperoleh batas atas dari x dikurang C. Dalam hal ini C-nya sama dengan 2. Oleh karena itu, kita dapat lanjutkan ke bukti formal.
Diambil sebarang epsilon positif. Kita pilih delta epsilon sama dengan epsilon per 2. Dari mana bilangan ini kita peroleh? Tentu saja dari analisis pendahuluan yang barusan kita lakukan. Dari sana kita peroleh bahwa harga mutlak X dikurang 2 kecil dari epsilon per 2. Maka bilangan epsilon per 2 ini kemudian kita pilih sebagai delta epsilon. Selanjutnya, karena epsilon bernilai positif, maka tentu saja delta epsilon akan bernilai positif. Dan untuk setiap X anggota bilangan real dengan harga mutlak X dikurang 2 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon akan berlaku bahwa harga mutlak 2X dikurang 7 dikurangi dengan min 3 atau sama dengan 2 dikali harga mutlak X dikurang 2 tentu saja akan kecil dari 2 dikali delta epsilon. Mengapa? Karena harga mutlak X dikurang 2 kecil dari delta epsilon. Karena delta epsilon sama dengan epsilon per 2, maka kita akan peroleh ini akan sama dengan 2 dikali epsilon per 2 atau sama dengan epsilon. Perlu diperhatikan di sini bahwa delta epsilon yang kita pilih yaitu sama dengan epsilon per 2 bukanlah satu-satunya pilihan. Kita masih dapat memilih delta epsilon lainnya yang lebih kecil dari epsilon per 2. Misalnya epsilon per 3, epsilon per 4, dan lain-lain. Mari kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa limit 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 dibagi dengan x ditambah 1 untuk x menuju min 1 sama dengan min 5. Mari kita mulai membuktikan soal ini dengan lakukan analisis pendahuluan. Harga mutlak 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 dibagi dengan X tambah 1 dikurangi dengan min 5 kita harapkan akan kecil dari epsilon. Nah, berikutnya kita coba faktorkan 2x kuadrat dikurang X dikurang 3 yaitu menjadi 2x dikurang 3 dikali dengan X ditambah 1. Nah, berikutnya akan kita peroleh sama dengan 2x dikurang 3 ditambah 5 kecil dari epsilon. Atau kita peroleh 2x ditambah 2 kecil dari epsilon. Jika 2 kita keluarkan maka kita akan peroleh 2x ditambah 1 kecil dari epsilon. Kemudian 2 kita dapat pindahkan ruas dan X tambah 1 dapat kita tulis menjadi X dikurangi dengan min 1 kecil dari epsilon per 2. Nah, sampai di sini maka kita sudah mendapatkan batas atas dari X dikurang C. Dalam hal ini C sama dengan min 1. Oleh karena itu kita dapat melanjutkannya ke bukti formal. Diambil epsilon sembarang epsilon positif, kita dapat memilih delta epsilon sama dengan epsilon per 2. Jelas kita akan peroleh bahwa delta epsilon positif dan untuk setiap X anggota bilangan real yang tidak sama dengan min 1 dengan harga mutlak X dikurangi min 1 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon berlaku bahwa 2x kuadrat dikurang X dikurang 3 dibagi dengan X ditambah 1 dikurangi dengan min 5 akan sama dengan 2 dikali dengan harga mutlak X dikurangi dengan min 1. Berikutnya, hasil ini tentu saja akan kecil dari 2 dikali delta epsilon. Karena delta epsilon sama dengan epsilon per 2, maka kita peroleh hasil akhirnya sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 dibagi dengan x ditambah 1 untuk x mendekati min 1 sama dengan min 5. Contoh ketiga.
Buktikan bahwa limit x kuadrat dikurang 1 untuk x menuju 2 sama dengan min 3. Sama dengan soal sebelumnya, mari kita mulai membuktikan soal ini dengan melakukan analisis pendahuluan. Nah, tentu saja tujuan kita adalah membuat x kuadrat dikurangi 1 dikurang 3 kecil dari epsilon. Dengan kata lain, x kuadrat dikurang 4 kecil dari epsilon. Sehingga jika difaktorkan, maka kita akan peroleh bahwa harga mutlak x ditambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan batas atas dari harga mutlak x ditambah 2. Nah, untuk menentukan batas atas dari harga mutlak x ditambah 2, maka kita dapat terlebih dahulu menentukan atau memberikan batasan untuk harga mutlak x dikurang 2. Nah, kali ini jika kita asumsikan bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari 1, maka kita akan peroleh bahwa harga mutlak x ditambah 2, ini adalah faktor yang ingin kita cari batas atasnya. Ini tentu saja dapat kita tulis menjadi x dikurangi 2 ditambah x dikurangi 2 ditambah dengan 4. Jika kita aplikasikan ketaksamaan segitiga, maka ini menjadi kecil dari sama dengan harga mutlak x dikurang 2 ditambah 4. Karena harga mutlak x dikurang 2 kita asumsikan kecil dari 1, maka hasil ini akan kecil dari 5. Nah, dari sini kita sudah memperoleh batas atas dari harga mutlak x ditambah 2. Akibatnya, kita akan peroleh bahwa harga mutlak x tambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari 5 dikali harga mutlak x dikurang 2. Nah, ingat bahwa tujuan kita di awal adalah membuat harga mutlak x kuadrat dikurang 1 dikurang 2 kecil dari epsilon. Atau dengan kata lain membuat x ditambah 2 dikali dengan x dikurang 2 kecil dari epsilon. Nah, jika kita lihat dari ketaksamaan terakhir, maka tentu saja itu dapat dilakukan dengan membuat 5 dikali dengan harga mutlak x min 2 kecil dari epsilon. Dengan membuat 5 dikali harga mutlak x min 2 kecil dari epsilon, maka tentu saja kita akan peroleh bahwa harga mutlak x ditambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari epsilon. 5 dikali harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon akan ekuivalen dengan harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon per 5. Nah, dari sini tentu saja kita sudah memperoleh batas atas dari x dikurang c. Dalam hal ini c adalah 2. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan ke bukti formal. Diambil sembarang epsilon positif, kita pilih delta epsilon sama dengan minimum di antara 1 dan epsilon per 5. Dari mana 1 dan epsilon per 5? 1 kita peroleh karena tadi kita mengasumsikan bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari 1. Sehingga angka 1 ini kemudian kita peroleh. Kemudian dari mana kita memperoleh epsilon per 5? Dengan mengasumsikan bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari 1, maka kemudian kita peroleh bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon per 5. Sehingga kita pilih delta epsilon sama dengan minimum 1 dan epsilon per 5.
Nah, dari sini tentu saja kita akan peroleh bahwa delta epsilon jelas positif. Dan untuk setiap X anggota bilangan real dengan harga mutlak X dikurang 2 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon, akan berlaku bahwa harga mutlak X kuadrat dikurang 1 dikurangi 3 akan sama dengan harga mutlak X ditambah 2 dikali dengan harga mutlak X dikurang 2. Karena harga mutlak X ditambah 2 kecil dari 5, maka kita peroleh kecil dari 5 dikali harga mutlak X dikurang 2. Selanjutnya kita akan peroleh ini kecil dari 5 dikali delta epsilon, karena harga mutlak X kurang 2 kecil dari delta epsilon. Nah, berikutnya karena delta epsilon adalah minimum di antara 1 dan epsilon per 5, maka kita akan peroleh 5 dikali dengan epsilon per 5 yang menghasilkan epsilon. Sehingga kemudian terbukti bahwa limit dari X kuadrat dikurang 1 untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Barangkali ada yang kemudian bertanya, mengapa harga mutlak X dikurang 2 kita buat kecil dari 1? Dari mana angka 1? Pertanyaan ini akan kita bahas pada video selanjutnya.